Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidandita. Hari ini saya akan membahas mengenai masalah cara menurunkan demam pada anak. Nah, bagaimana cara menurunkan demam pada anak? So, tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa komen, like, and subscribe video ini. Nah, ayah bunda, ketika anak demam tinggi, orang tua sebaiknya jangan panik. Anak demam tinggi dapat membuat orang tuanya menjadi khawatir, namun jangan sampai panik. Tetaplah tenang agar mampu membantu mengatasi demam pada anak menjadi lebih baik. Suhu tubuh normal pada anak biasanya 36,5 sampai dengan 37,5 derajat Celcius dan dapat dianggap mengalami demam ketika suhunya mencapai lebih dari 38 derajat Celcius. Nah, demam pada anak ini disebabkan oleh banyak hal, namun bukan berarti harus langsung ditangani dengan menggunakan obat-obatan. Ayah bunda, demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi. Munculnya demam pada anak menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh anak sedang bekerja memerangi suatu infeksi. Demam terjadi ketika otak memberikan perintah agar meningkatkan suhu tubuh. Hal ini diperlukan guna mengerahkan sel-sel darah putih agar bisa melawan atau melumpuhkan virus dan bakteri yang menyerang tubuh kita. Ada beberapa penyebab demam pada anak, salah satunya yaitu infeksi. Nah, infeksi yang paling sering menyerang pada anak biasanya infeksi virus dan bakteri yang bisa menyebabkan demam. Contohnya yaitu misalnya infeksi saluran pernapasan akut, infeksi saluran pencernaan atau diare, infeksi telinga, radang amandel, cacar air, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua penyebabnya yaitu pakaian dan suhu lingkungan. Untuk suhu lingkungan biasanya disebabkan oleh anak yang terlalu lama beraktivitas di luar rumah dengan cuaca yang sangat panas, biasanya bisa menyebabkan demam. Nah, untuk pakaian, biasanya ini terjadi pada bayi yang selalu dipakaikan pakaian tebal oleh ibunya. Sedangkan yang sebenarnya adalah untuk memakaikan pakaian yang tebal pada bayi harusnya di cuaca yang dingin saja. Nah, untuk penyebab lainnya lagi yaitu efek imunisasi. Biasanya setelah imunisasi ada sebagian bayi yang akan mengalami demam ringan. Nah, lalu bagaimana cara mengatasi demam tinggi pada anak? Ketika demam terjadi, cairan tubuh anak akan lebih cepat menguap. Hal ini meningkatkan risiko terjadinya dehidrasi atau kekurangan cairan pada anak. Maka hal yang harus pertama kali kita lakukan ketika mengatasi demam pada anak yaitu dengan mencukupi kebutuhan cairannya. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama, jika masih menyusu, berikan ASI atau air susu ibu lebih sering. Yang kedua, beri minum lebih sering dan lebih banyak. Ini untuk anak yang usianya di atas 6 bulan ke atas. Yang ketiga, jangan diselimuti atau diberi pakaian yang tebal. Pakaikan saja pakaian yang tipis atau pendek kepada anak yang sedang mengalami demam. Yang keempat, kompres dengan menggunakan air hangat kuku, menggunakan handuk yang dicelupkan ke air hangat kuku, kemudian dikompres di kening, di lipatan-lipatan maupun di daerah ketiak. Yang kelima, jangan mengompres anak dengan menggunakan air dingin. Karena apa? Air dingin bisa menyebabkan demam anak menjadi lebih tinggi dan bisa membuat anak menjadi menggigil. Nah, yang keenam, jika demam tinggi, beri obat penurun panas sesuai dosis, misalnya parastamol. Tetapi cara ini bisa dikonsultasikan dengan petugas kesehatan terdekat. Ayah bunda, yang harus jadi perhatian kita, untuk daerah endemis malaria, balita harus tidur di dalam kelambu anti nyamuk yang mengandung insektisida agar terhindar dari infeksi-infeksi yang disebabkan oleh gigitan nyamuk. Nah, ayah bunda, segera bawa anak ke fasilitas pelayanan kesehatan jika demam anak disertai dengan kejang, demam tidak turun selama atau dalam 2 hari, kemudian demam disertai bintik-bintik merah atau perdarahan di hidung dan atau buang air besar berwarna hitam. Nah, ingat ya ayah bunda,
Jika terjadi hal-hal yang saya sebutkan sebelumnya, segera bawa anak kita ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Nah, Ayah Bunda, demikian materi yang bisa saya sampaikan mengenai cara efektif penanganan demam pada anak. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan Ayah Bunda terhadap pengetahuan cara tepat dalam penanganan demam pada anak. Nah, Ayah Bunda, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.